Teman-teman, ini konten pertama gua mau sharing-sharing sedikit mumpung lagi banyak waktu luang habis libur lebaran. Kayaknya gua penting juga untuk sharing-sharing tentang aktivitas yang sering gue kerjain, itu di dunia event organizer, bagaimana melakukan sebuah pekerjaan sebagai orang event. Khususnya gue kali ini mungkin nanti akan ada part-part lain ya untuk menjelaskan sisi-sisi pekerjaan dunia kreatif di event organizer itu seperti apa aja. Nah, mungkin sebagai pembuka gue mau ngejelasin tentang show director dulu itu apa. Kebetulan gue mengenal show director itu kurang lebih sudah 8 tahun, kurang lebih 8 tahun itu berawal karena gue basically adalah orang teater. Jadi sebelumnya yang gue lakukan adalah pernah berada di sanggar teater cukup lama dari SMA. Gue kenal dunia teater, bagaimana gue memainkan sebuah drama peran di atas panggung, lalu akhirnya terinspirasi untuk menjadi director teater, terus membuat drama musikal. Dari situ ini asik juga ya, sebuah dunia yang menurut gue kita bisa banyak banget mengeluarkan ide-ide di atas panggung. Nah, dari situ gue akhirnya mengenal bagaimana merancang sebuah acara, merancang sebuah pertunjukan, merancang sebuah aktivitas dunia hiburan kreatif. Nah, ini mungkin sharing gue ini lebih ke pengalaman ya, karena menjadi show director sendiri sebenarnya sebuah pekerjaan yang lo harus melampaui banyak hal gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk lo berada menjadi show director, karena minimal lo memahami dulu dunia-dunia yang pekerjaan-pekerjaan kecil yang ada di dunia event gitu loh. Bagaimana isi kepala lo memahami tentang bagaimana proyek event itu berjalan. Tapi poin-poinnya aja sebenarnya adalah bagaimana pertama tugas show director itu merancang acara dari persiapan hingga selesai. Jadi kalau yang idealnya show director tuh dilibatkan dalam diskusi ketika klien atau produser sudah menyiapkan konten yang sudah mereka buat, lalu show director lah yang mengaktualisasikan atau memvisualkan bagaimana semua rangkaian konten-konten yang sudah dibangun itu bisa berjalan. Nah, dalam rancangan itu show director akan diskusi dengan tim kreatif, diskusi dengan produser, dengan klien atau apapun yang mengordernya, lalu mengelaborasikan ide-ide itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengarahkan jalannya acara secara keseluruhan ketika konten-konten itu sudah menjadi runutan acara dalam sebuah rundown. Show director tuh mengaplikasikannya dari usulan bentuk ruang, bentuk panggung, blockingan, yang enak kayak gimana, keluarnya artis, keluarnya pengisi acara, MC, terus menata kondisi lighting, sound system, seluruh perangkat yang ada di situ juga dielaborasikan oleh show director, diatur agar sesuai dengan keinginan dan membuat acara itu lebih baik. Nah, selanjutnya menjadi kepala semua divisi. Jadi karena show director itu adalah orang yang menjadi poros tengah gitu loh. Semua arahan perintah akan berada di posisi dia ketika event itu udah berjalan. Produser hanya menemani, mengingatkan, atau klien itu menemani, hanya mengingatkan, tapi seluruh elemen dalam kegiatan event tersebut semua di bawah tanggung jawabnya si
Showdir. Maka Showdir itu dia harus punya leadership, ketegasan, terus dia juga punya cara berpikir yang detail terhadap sesuatu, ingatan yang bagus, bisa juga mempunyai cara pikir yang split, tiba-tiba lu ngurusin ini sambil mikirin yang lain, bagaimana lightingnya, backsoundnya dan lain-lain. Jadi kepalanya itu memang penuh banget untuk merancang sesuatu dan mengarahkan sesuatu tersebut. Nah, selain itu juga seorang show director harus berkolaborasi dengan segala pihak gitu loh. Semua yang tertulis di rundown, semua yang tertulis di konten itu bisa berubah ketika berdiskusi dengan berbagai pihak. Misalkan ada masukan dari lighting, operator lighting, mas gue gimana kalau kemunculan MC-nya gue bikin kayak gini. Nah itu akan banyak keajaiban ketika kita bisa menerima insight dan juga kita bisa memfilter mana yang perlu kita ambil, mana yang nggak perlu kita ambil gitu loh, atau kita elaborasikan, oh ini bagus tapi lebih baik kayak gini gitu loh. Karena show director harus punya imajinasi yang kuat, harus punya referensi visual yang bagus, punya kepekaan yang bagus terhadap sesuatu gitu loh. Jadi seringkali kita harus menentukan urusan timing, urusan warna pemanggungan, urusan blockingan yang enak seperti apa. Nah itu kan adanya di insting seorang show director itu. Nah itu yang menentukan seorang show director berhasil membuat acara itu berjalan baik. Terus dan dia bertanggung jawab terhadap seluruh aspek pastinya, dari acara termasuk panggung, pencahayaan dan suara yang tadi gue bilang. Menunjukkan disiplin yang baik kepada seluruh anggota tim. Nah disiplin ini dari bagaimana seorang show director itu menjalankan proses gladi resik sebelum acara itu berlangsung agar meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tidak baik gitu di atas panggung. Kita bisa memperhitungkan bagaimana proses seorang MC berjalan dari backstage ke center stage. Terus kita juga harus ngebayangin bagaimana kredit di belakang layar mempersiapkan sesuatu dan jangan sampai telat, gimana artisnya jangan sampai telat. Nah itu kita punya perhitungan untuk memunculkan setiap penampil-penampil yang ada di atas panggung. Nah disiplin itu menjadi penting buat seorang saudara itu. Terus punya gaya kepemimpinan yang luas, asik, tapi kadang-kadang perlu ketegasan agar setiap orderan yang diinginkan itu bisa berjalan. Memang berat tugas show director itu, namun bagi mereka yang berpengalaman dalam dunia ini gitu, buat gue ini pekerjaan yang begitu menyenangkan kalau kita terlibat dengan sepenuh hati menjalankan pekerjaan itu. Nah tipsnya kalau lu pengen jadi show director tuh, pertama adalah lu fokus dulu sama tujuan utama acara itu, mengenali acaranya acara apa sih, siapa sih kliennya, seperti apa yang dia pengenkan, kontennya kayak gimana, pengisi acaranya siapa. Dari situ bisa ketahuan apakah acara ini mau kita buat grande dengan lebih santai, grande dengan lebih formal atau tidak formal. Itu bisa ketahuan dari situ. Lu pahami dulu acaranya. Yang kedua, rundown yang jelas gitu loh. Karena seringkali kita ketemu sama sesuatu atau sama klien atau sama produser yang dia pengennya bagus gitu loh, tapi dia nggak tahu runutin bagusnya kayak gimana. Terus kita nerima rundown acara, yang rundown acaranya itu kadang-kadang perlu kita perbaikin step by stepnya. Nah
seorang show director tuh perlu merapikan itu agar rundown yang jelas, rundown yang sudah pasti itu akan membantu cara kerja kita menjalankan acara tersebut. Ketiga, itu cari orang yang bekerja dengan kita yang bisa kita percaya, yang memahami kita, yang tahu cara kerja kita, yang tahu cara keinginan kita. Dengan orang-orang yang bisa percaya inilah kita lebih mudah untuk mengorder sesuatu dan bisa berjalan gitu loh. Challenge-nya adalah kalau misalkan kita baru kenal nih tim kita gitu loh. Misalkan kita baru kenal state manajernya, kita baru kenal penata lightingnya. Nah, itu kadang-kadang di lapangan kita perlu beradaptasi tuh gitu loh. Biasanya ada bahasa atau cara gaya komunikasi yang berbeda, punya makna yang berbeda juga. Jadi perlu ada penyesuaian kalau misalkan ketemu sama orang-orang yang baru. Terakhir, lo pahamin audiensnya kayak gimana. Jadi jangan sampai kita salah nih memilih suatu treatment atau suatu background, warna, back sound, tapi salah terhadap audiensnya gitu. Misalkan contoh, ternyata audiensnya itu kita ini acaranya acara ulang tahun seorang anak pejabat. Kita harus tahu karakternya, teman-temannya siapa sih. Jangan sampai kita ngasih musiknya musik-musik yang mellow, yang kayak pejabat nih berarti elegan, tapi ternyata anaknya tuh rocker gitu loh, atau teman-temannya itu anak-anak band indie gitu loh. Jadi kita salah tuh menempatkan yang tadi kita pikir elegan jadi kaku terhadap audiensnya. Itu juga kita harus pelajari. Jadi memahami betul siapa audiensnya. Dan poinnya terakhir adalah menurut gue, menjadi show director adalah bahasa simpelnya, lu harus menjadi penonton yang kritis, penonton yang lu harus menjadi penonton agar lu tahu apa yang terbaik buat lu, apa yang terbaik yang harus gue tampilkan buat penonton, apa yang terbaik gue tampilkan untuk klien yang mewakili acara ini. Mungkin itu tips dari gue, bisa juga banyak kurangnya. Kalau ada yang mau nambahin dari kawan-kawan tim show director yang lain silakan. Ini hanya sekedar sharing. Kita ketemu di part yang lain. Thank you.